Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan utama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta kasih sayangnya sehingga kita masih dapat bertahan, masih diberikan umur, masih diberikan napas, sehingga pada saat ini kita dapat melanjutkan untuk niat kehidupan kita di masa sekarang dan masa akan datang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini saya akan menyampaikan tentang tujuan daripada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, serta halangan dan rintangan yang selalu menghalangi kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita hidup dunia adalah untuk menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya atau yang dinamakan ibadah. Juga tujuan yang akhir adalah untuk akhirat. Jadi kita bekerja di dunia itu seolah-olah untuk hidup selamanya, dan untuk akhirat, bekerja untuk akhirat seolah-olah besok akan mati. Jadi tujuan hidup itu adalah tentunya yang kita jalani selama hidup pasti ada rintangan dan halangan. Rintangan itu tidak lain adalah untuk menyesatkan kita atau menyimpangkan kita dari perbuatan baik. Jadi sudah sewajarnya kita itu mendapatkan rintangan. Jangankan kita sebagai manusia awam, sedangkan Nabi dan Rasul pun orang yang soleh itu banyak cobaan. Jadi bukan kita saja yang mendapatkan rintangan dan halangan itu, namun sebaiknya kita bersabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Oleh karena itu, kita sebagai manusia biasa yang mempunyai kelemahan, kehilapan atas segala sesuatu yang mengguncang keimanan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita dalam menerima tugas sebagai khalifah atau sebagai pemimpin, itu sangat banyak rintangan. Rintangan inilah yang sering menyesatkan kita. Namun kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang menenangkan, yang membuat kita sabar adalah tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, walaupun niat kita baik, namun rintangan itu pasti ada.
karena iblis itu tidak senang melihat kita senang. Jadi seseorang apabila ia melihat orang senang, tidak merasa senang juga, berarti termasuk golongannya. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang penggoda itu adalah tidak lain juga jin dan manusia. Nah, jadi apabila manusia itu sering menghalangi tujuan kita, termasuk jadi minal jinnati wan nas. Oleh karena itu, sebagai penerima ujian, marilah kita bersabar untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya kira demikian saja apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri pribadi, keluarga, dan untuk kita semua. Saya akhiri sekian ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.